Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Nuri Fadilah dengan NIM 22862062313. Aku dari kelas reguler 4A, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini aku akan menjelaskan ATP atau alur tujuan pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Nurul Mutakin MPD. Simak videonya dan thanks for watching. Pada modul kurikulum Merdeka, kita sudah mempelajari mengenai capaian pembelajaran, yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah. Namun, untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap, yaitu pertama, memahami CP, 2, merumuskan tujuan pembelajaran, 3, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran, 4, merancang pembelajaran. Pada video ini kita akan mempelajari tahap pertama, yaitu memahami CP. Capaian pembelajaran disusun dalam fase 1. Fase terdiri dari 1 hingga 3 tahun. Jadi fase tidak sama dengan kelas. Fase menunjukkan kompetensi. Sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran untuk satu fase, pendidik hendaknya melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan rekan pendidik yang sama-sama mengajar pada satu fase yang sama. CP pada fase D berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Saat merancang pembelajaran pendidik kelas 7 hingga kelas 9 perlu duduk bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. Pendidik juga dapat saling menyampaikan informasi terkait karakteristik peserta didik setiap jenjang atau informasi lain yang dibutuhkan dalam merancang pembelajaran. Untuk memahami capaian pembelajaran ada 4 langkah, yaitu 1. Memahami rasional, 2. Memahami tujuan mata pelajaran, 3. Mempelajari karakteristik, 4. Mempelajari capaian per fase. Tahap pertama, memahami rasional. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Tahap kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Ketiga, mempelajari karakteristik. Bagian karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Terakhir, mempelajari capaian per fase. Bagian ini berisi kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Untuk memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Untuk belajar memahami capaian pembelajaran, pendidik juga bisa membentuk komunitas belajar di satuan pendidikannya. Bergabung dengan komunitas belajar yang sudah ada, atau belajar dari contoh-contoh CP pada mata pelajaran lain, karena pada dasarnya CP disusun dengan prinsip yang sama.
Bapak Ibu guru memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting. Karena tentunya kita sebagai pendidik perlu memahami apa yang akan kita ajarkan. Dengan berkolaborasi untuk memahami CP, maka ibu bapak akan lebih siap dalam melaksanakan langkah selanjutnya, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, dan mengembangkan modul ajar. Selanjutnya, langkah menyusun ATP yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. 3. Alternatif cara merumuskan tujuan pembelajaran. 1. Secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. 2. Dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. 3. Lintas elemen capaian pembelajaran. Prinsip tujuan pembelajaran pertama, kompetensi, kemampuan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik. 2. Ruang lingkup materi, konten, dan konsep utama yang perlu dipahami pada satu unit pembelajaran. Setelah mempelajari tentang prinsip tujuan pembelajaran, sekarang mari kita coba mempraktikkannya pada salah satu mata pelajaran, yaitu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di fase B. Pada video ini kita akan mempraktikkan cara merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif 2, yaitu menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. 1. Mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Mari kita praktikkan pada elemen pertama, yaitu elemen akidah. Pada kalimat ini, kompetensi yang diminta adalah memahami. Lingkup materinya adalah sifat-sifat bagi Allah, Asmaul Husna, dan rukun iman. Yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi. Kita kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Untuk mempermudah analisis hasil identifikasi ini bisa dituangkan dalam tabel seperti berikut. Pada contoh ini CP diuraikan per kalimat karena setiap kalimat CP dapat membuat ruang lingkup materi yang berbeda. 3. Merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya dalam kalimat CP berikut, dengan kompetensi dan ruang lingkup yang sudah ditabelkan, maka tujuan pembelajarannya adalah memahami sifat-sifat bagi Allah, mengenal beberapa asmaul husna, namun ada kalanya saat merumuskan kita perlu menganalisis ruang lingkup materinya lebih dalam. Sampailah kita pada langkah ketiga, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Penyusunan ATP dilakukan setelah seluruh capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam menyusun ATP yaitu perlunya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Ini perlu dilakukan agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Langkah kedua dalam menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtun dari kompetensi yang di tingkat fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Bisa juga dihubungkan dengan tujuan pembelajaran, yakni mulai dari materi yang lebih mudah dipahami sampai ke materi yang lebih abstrak dan membutuhkan pemahaman lanjutan. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas, karena satu fase bisa terdiri dari 1-3 tahun, maka pendidik perlu mempertimbangkan mana konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 1 atau kelas 2. Kita bisa menggunakan cara pengurutannya dari yang mudah ke yang sulit. Nah, kesimpulannya pada video kali ini yaitu dengan mengimplementasikan langkah-langkah dan prinsip-prinsip tersebut, pendidik dapat merancang pembelajaran yang efektif, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dalam mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan. Penjelasan yang sudah dijelaskan tadi merupakan acuan untuk membuat RPP.